Assalamualaikum. Hai Mams, jumpa lagi di Dapur Umfat. Episode kali ini untuk pertama kalinya saya belajar membuat bolu gulung. Dan mengingat penikmat kue di rumah kami adalah anak-anak, jadi bolu gulung yang saya buat juga yang menarik bagi anak-anak, yaitu Tiger Roll pelangi. Yuk sama-sama kita simak dan praktekkan bersama resep dan cara pembuatannya. Berbeda dengan bolu gulung pada umumnya, untuk Tiger Roll Cake ini terdiri dari dua komponen bahan-bahan, yaitu bahan-bahan untuk membuat bolu gulung dan bahan-bahan untuk membuat kulit tiger. Untuk tahap pertama, kita akan membuat bolu gulungnya. Berikut bahan-bahannya. Seperti biasa, jangan lupa menyiapkan seluruh bahan-bahannya terlebih dahulu ya Mams. Cara pembuatannya adalah sebagai berikut. Masukkan 4 butir kuning telur dalam wadah kering yang telah kita siapkan. Lalu masukkan gula pasir. Kemudian kita masukkan tepung terigu protein sedang. Dalam hal ini kita jangan lupa untuk menyaringnya terlebih dahulu ya Mams, agar tidak ada tepung terigu yang bergerumbul. Setelah tersaring seluruhnya, selanjutnya kita bisa masukkan cake emulsifier yaitu SP. Dan kita bisa mulai mencampurkannya dengan mixer. Saya mempergunakan kecepatan pada mixer secara bertahap, yaitu dari kecepatan kecil, kecepatan sedang, hingga ke kecepatan tinggi. Untuk bolu gulung kali ini, saya mempergunakan metode all-in-one, yaitu mencampurkan seluruh bahan-bahan secara sekaligus. Kita bisa mixer sampai adonan mengembang, kental dan putih berjejak. Setelah adonan mengental dan putih berjejak, kita bisa masukkan susu kental manis. Dalam hal ini saya mempergunakan 1 saset susu kental manis. Mixer sebentar agar tercampur secara merata pada adonan. Setelah semuanya tercampur, kita bisa mulai memasukkan margarin atau mentega yang telah sebelumnya kita cairkan dan telah berada pada suhu ruang. Lalu lanjutkan memixernya hingga seluruhnya tercampur secara merata. Matikan mixer, lalu dengan bantuan spatula kita bisa memastikan bahwa seluruh bahan-bahan telah tercampur seluruhnya. Dan untuk tahap akhir ini saya memasukkan vanila cair. Lalu aduk kembali. Dengan bantuan spatula ini kita pastikan tidak ada mentega yang mengendap pada bagian dasar adonan. Setelah itu bagi adonan pada beberapa wadah. Untuk selanjutnya, pada tiap-tiap wadah yang telah kita tuangkan adonan ini akan kita tambahkan pewarna atau pasta. Setelah terbagi rata ke seluruh wadah, kita bisa mulai memberikan pasta atau pewarna. Dalam hal ini, saya memberikan pasta stroberi, pewarna hijau muda, pewarna biru muda, dan pewarna kuning. Lanjutkan mengaduknya pada tiap-tiap wadah dan inilah adonan 4 warna yang telah siap. Lanjutkan dengan menuangkan adonan masing-masing warna ini di atas loyang yang telah dialasi baking paper. Saya mulai menuangkan adonan berwarna biru muda, lalu merah jambu muda, setelah itu saya tuangkan adonan berwarna kuning muda dan yang terakhir yaitu adonan berwarna hijau muda. Proses pembuatan kue ini karena bersamaan dengan libur sekolah, jadi saya bisa melibatkan anak-anak dalam proses pembuatannya. Setelah seluruhnya tertuang, kita bisa hentak-hentakan loyang untuk menghilangkan gelembung kecil pada adonan. Kemudian, masukkan ke dalam oven yang telah dipanaskan 15 menit sebelumnya dan panggang dengan api atas bawah dengan suhu 170 derajat Celcius selama 25 menit. Setelah matang dan dikeluarkan dari oven, kita bisa membalikkan loyang di atas serbet bersih. Lalu kita bisa mulai melepaskan baking paper yang menutupi bagian cake. Setelah seluruh baking paper kita lepaskan, kita bisa mulai memasuki tahap berikutnya,
yaitu mengolesi isian. Dalam hal ini saya mempergunakan isian selai stroberi. Tuang selai stroberi di atas bagian cake, kemudian kita bisa ratakan seluruhnya hingga seluruh bagian dalam cake ini tertutupi dengan selai stroberi. Pada bagian pinggir kue kita bisa potong sedikit untuk memudahkan kita menggulung bolu gulungnya nanti. Selanjutnya, dengan bantuan serbet kita bisa mulai secara perlahan menggulung bolu gulung ini. Setelah itu, biarkan tetap tergulung di dalam serbet, kemudian kita padat-padatkan agar membentuk bulatan yang sempurna. Dalam hal ini saya mempergunakan pisau kue untuk memadat-madatkannya. Kemudian kita bisa masukkan bolu gulung ini ke dalam kulkas selama 1 jam. Dan kita lanjutkan untuk membuat kulit tigernya. Berikut bahan-bahannya. Cara pembuatannya ialah masukkan 7 butir kuning telur ke dalam wadah kering yang telah kita siapkan. Masukkan gula pasir, lalu kita mixer hingga adonan mengembang. Lakukan proses ini kurang lebih 7 hingga 10 menit. Setelah adonan mengembang putih berjejak seperti ini, kemudian kita bisa matikan mixer dan kita bisa memasukkan tepung maizena yang telah disaring terlebih dahulu ke dalamnya. Tepung maizena inilah yang akan menciptakan motif tiger ketika cake dipanggang dengan suhu tinggi nanti. Setelah seluruhnya tercampur, kita bisa matikan mixer. Lalu kita memasukkan minyak goreng ke dalamnya. Lanjutkan memixernya sebentar dan pastikan seluruh bahan-bahan yang telah kita masukkan tercampur secara merata. Setelah tercampur secara merata, kita bisa menuangkannya di atas loyang yang telah dialasi oleh baking paper. Tuang dan ratakan adonan ke seluruh bagian loyang. Setelah itu, hentak-hentakan loyang untuk menghilangkan gelembung-gelembung besar pada adonan. Dan kita bisa panggang dengan api atas bawah dengan suhu 230 derajat Celcius selama 5-10 menit. Dan inilah dia, lapisan kulit tiger kita telah jadi. Lanjutkan dengan membalikan loyang di atas serbet bersih. Lepaskan baking paper. Kemudian kita bisa menuangkan susu kental manis di atasnya yang akan menjadi perekat antara bolu gulung kita dengan lapisan tiger ini. Kemudian ratakan dengan sendok hingga seluruh bagiannya terlapisi dengan susu kental manis. Setelah itu, keluarkan bolu gulung yang tadi telah kita simpan di dalam kulkas. Setelah itu, kita bisa letakkan bolu gulung di atas lapisan tiger dan mulai menggulungnya.
Kita bisa memotong bagian sisa kue pada bagian samping ini. Kemudian lanjutkan dengan memotong bagian luarnya untuk merapikan bentuknya. Untuk menghasilkan hasil potongan yang rapi, sebenarnya kita disarankan untuk menyimpannya terlebih dahulu di lemari es sampai bolu gulung tiger kita settle. Tapi karena saya sudah tidak sabar, akhirnya saya langsung memotongnya. Dan inilah dia, bolu gulung tiger pelangi kita telah jadi. Ini rasanya benar-benar pas antara rasa cake dan isian selai stroberinya, dan teksturnya sangat lembut dan bentuknya disukai oleh anak-anak. Jangan ragu untuk mencoba resep ini ya Mams. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk subscribe.